video itu nggak harus di situ video yang lucu-lucu, enggak ya. Dakwah boleh masukin ke situ kan, bisa kan, aplikasi itu bisa untuk dimasuki dakwah. Atau dakwahnya biar banyak yang suka lucu aja, boleh lucu, tapi jangan keluar dari ajaran Islam gitu ya. Terus lagi ada TikTok ya. TikTok itu nggak harus joget-joget begini, nggak harus. Dimasukin ajaran Islam yang di situ santun ya, yang karismatik, yang benar juga boleh. Itu makanya memakai aplikasi-aplikasi Google. Ada bahkan game ya, game online. Boleh Anda bikin aplikasi game online. Saking pinternya sampean jadi programmer ya, sampai bisa bikin game online yang berbasis Islam ya. Banyak kan? Anda tahu kan ada game tentang ayat Al-Quran ya. Dulu saya punya ya aplikasinya itu. Jadi anak saya waktu kecil saya kasih hafalan Al-Quran tapi melalui game kan ada ya. Misalnya surat Al-Ikhlas ayat 1 gitu. Terus kemudian gamenya bunyi ya, Qul huwallahu ahad gitu. Nah, bahkan suaranya merdu. Nah, itu adalah salah satunya ya. Di zaman milenium atau era digital, infiltration metodenya atau metode infiltrasinya bisa disisipkan ke dalam aplikasi Google ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang kedua, bisa disisipkan ke dalam medsos. Bedanya apa aplikasi Google sama medsos, dia sudah tahu ya. Kalau medsos itu adalah media untuk sosial ya kan, medsos media sosial, tapi sosialnya bukan sosial offline, bukan sosial darat, tapi sosial online kan gitu ya. Misalnya apa, WA ya, terus kemudian YouTube ya, Instagram ya, terus kemudian Facebook. Itu kan medsos online ya, media-media online. Nah, itu bisa disisipi. Sekarang banyak sekali kan ya. Waduh, nggak tahu kalau grup kamu itu yang seperti apa. Alhamdulillah grup saya seperti itu ya. Saya punya grup, alhamdulillah. Saya nggak ada grupnya yang share yang jorok-jorok gitu ya, yang kemudian saru-saru, nggak ada ya. Jadi grup saya alhamdulillah itu share-nya malam-malam jam 2 malam sudah ada yang bangunkan, ayo tahajud gitu ya. Ada yang assalamualaikum itu pagi-pagi, nanti pas subuh embun pagi, terus apa ya. Saya tinggal nerima aja, saya nggak ikut-ikutan gitu. Malah teman-teman saya yang dakwah. Kenapa? Ya, kalau saya sudah berdakwah melalui YouTube ya, terus kemudian offline-nya juga ceramah-ceramah, terus melalui Facebook, Instagram. Jadi biarlah yang di WA teman-teman yang lain kan gitu ya. Karena apa? Saya nggak telaten juga nulis panjang lebar seperti itu. Kalau di YouTube kan ngomong seperti ini online ya, terus di Facebook, di Instagram ya tidak perlu panjang lebar, yang penting tahu ya. Jadi insya Allah yang berteman dengan saya, yang mengikuti saya di Instagram, di Facebook, di YouTube, itu tahu persis ya bahwa akun-akun saya itu memang memuat segala hal yang terkait dengan pendidikan dan agama Islam, juga materi-materi positif lainnya ya, tidak ada yang pornografi ya, terus kemudian dan lainnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang yang ketiga dari poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama pengertian, yang kedua sejarah digunakannya infiltration method. Nah, sekarang yang ketiga adalah beberapa kesulitan pelaksanaan metode infiltrasi ya. Jadi menggunakan infiltrasi metode atau metode infiltrasi juga mengalami kesulitan ya, atau hambatan. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya ya, terutama oleh Anda ini dai-dai milenial ya, bahwa bagaimana kalau kita berdakwah di zaman milenium ini, yang di situ menggunakan medsos, yang menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Apa kesulitannya? Nah, ini kita harus tahu kesulitannya. Lah, nanti kita setelah tahu kesulitannya, kita akan mengantisipasi, kita pelajari bersama. Yang pertama ya, dengan pelaksanaan infiltrasi methods tadi kan ada 4 poin. Yang pertama tadi kan melalui pedagang gujar tadi ya, ada wayang dan lainnya. Nah, Wali Songo ya. Maka di sini yang pertama juga pembahasannya di situ. Yang pertama, dengan infiltration method ini, kesulitan pertama adalah tema kesenian yang kita sisipi dengan ajaran Islam itu biasanya sangat sulit disesuaikan
Misalnya wayang ya. Wayang atau ketoprak atau ludruk, Anda mungkin nggak menjamani ya sekarang ya. Dulu tuh ada namanya ketoprak ya. Semacam kalau Anda zaman sekarang itu yang ketoprak itu di Trans 7 namanya apa ya? Yang anu Sule itu apa namanya ya? Apa ya, Pak? Opera Van Java ya. Itu Opera Van Java itu adalah jenis ketoprak zaman modern, zaman kemarin ya. Sekarang udah milenium, sudah berlalu sebenarnya ya. Nah, itu dibikin seperti itu, yaitu untuk menyesuaikan zaman. Nah, zaman dulu tidak seperti itu. Ketoprak itu seni wayang orang sendiri ya, ketoprak. Jadi di situ pakaiannya pakai pakaian Jawa-Jawa gitu, bahasanya juga yang kromo inggil, halus-halus. Nah, ceritanya juga cerita alur khusus, yaitu alur cerita-cerita zaman dulu. Itu ketoprak. Ludruk. Kalau ludruk itu adalah dari Madura ya. Nah, itu juga adat-adat Madura, pakaian-pakaiannya juga adat sana. Nah, ini sulit untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Temanya ini ya, yang pertama kesulitannya. Soalnya apa? Masa ketoprak mau ngambil cerita di luar itu. Ketoprak itu biasanya ceritanya apa? Misalnya ceritanya adalah Nawang Wulan, terus ceritanya adalah Joko Tarub, itu ketoprak ya. Terus kemudian ceritanya lagi Joko Kendil, itu yang semacam itu. Lah kan sulit untuk dirubah cerita-ceritanya, itu kesulitan pertama. Tapi nanti akan diatasi. Ini lagi ngomong kesulitannya dulu, nanti saya kasih tahu juga cara mengatasinya. Kedua, kesulitan yang kedua, seiring pemahaman umat Islam tentang ajaran Islam, artinya itu semakin kesini ya, semakin jauh dari Wali Songo, artinya semakin Wali Songo itu sudah berhasil kemudian diteruskan oleh para ulama sampai sekarang, maka pemahaman tentang Islam itu semakin dalam ya, semakin luas. Nah, dari pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang semakin dalam dan semakin luas ini, maka kemudian kesenian itu atau adat-adat umat agama lain semacam tadi sesaji ya, ngupati, terus 40 hari, 70 hari ya, 7 bulan, itu semakin ditinggalkan. Karena apa? Ternyata mereka sudah tahu, oh itu ajaran nenek moyang sebelum Islam kuat gitu ya, makanya ditinggalkan. Maka kesulitan yang kedua, metode sisipan pada ritual agama lain itu adalah karena ajaran tersebut sendiri sudah ditinggalkan. Sekarang kan jarang ya orang pada 7 hari, 40 hari kan gitu ya, ngupati 7 bulan. Itu jarang ya, walaupun kejarangan itu sekarang berkembang lagi. Artinya setelah tahu, mereka juga diterangkan bahwa itu adalah adat zaman dulu pra-Islam, tetapi di situ sebenarnya sudah juga sudah dimasuki ajaran Islam. Nah, maka kemudian sekarang juga ada ngupati 7 bulan, 40 hari lagi ya. Seperti saya juga sering disuruh untuk mengisi tausiah tentang ngupati 7 bulan dan lain-lain ya, kan gitu. Karena sudah tahu ternyata sudah dimasukin ajaran Islam gitu. Nah, itulah kesulitan yang kedua, sudah ditinggalkan. Nah, yang ketiga, kesulitan untuk menerapkan ajaran metode infiltrasi ini adalah kesenian non muslim itu sendiri. Tadi ya, ada ludruk, ada ketoprak, ada kemudian bahkan ebek ya, wayang. Itu kan awalnya dari non muslim, itu kesenian non muslim ya. Itu sendiri itu merupakan kesenian yang berbasis non Islam. Nah, dari berbasis non Islamnya sendiri, non muslimnya itu sendiri, berarti pada hakikatnya ini ya, kesenian tersebut adalah bertentangan dengan ajaran Islam ya, atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan tidak
sesuainya dengan ajaran Islam atau bertentangan dengan ajaran Islam, maka di sini otomatis ini menjadi kesulitan tersendiri, ya kan? Contoh ya, misalnya wayang. Wayang di situ kan ceritanya menyembahnya bukan Allah ya, menyembahnya adalah yang widiwase atau yang tunggal gitu ya. Lah itu kemudian di situ ada dewi apa ya, dewa matahari ya, kemudian apa kayak jenengannya ada dewa ruci dan sebagainya, itu dewa-dewa ya kan gitu ya. Nah itu bukan Islam itu. Maka hakikat kesenian itu sendiri memiliki tujuan dan nilai ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ini kesulitan yang ketiga ya. Jadi kesenian yang tadi saya sebutkan yang disisipi oleh ajaran Islam ketika zamannya Wali Songo itu adalah sangat sulit. Karena apa? Sulitnya keseniannya sendiri kan bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Islam itu mengatakan Tuhan yang disembah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi wayang ngomong Sang Hyang Widi ya, atau Sang Hyang Tunggal. Nah, anehnya lagi di situ lama-lama itu ceritanya ya, misalnya Semar ya. Saya tahu wayang ya karena saya dulu juga suka nonton wayang sama ayah saya, diajak nonton wayang dan tahu cerita-ceritanya. Misalnya ya, yaitu zaman dulu memang begitu ya, walaupun Islam itu suka nonton wayang. Saking berhasilnya Wali Songo menyisipkan ajaran Islam ke dalam seni wayang, sehingga orang-orang Islam zaman dulu itu suka nonton wayang, termasuk ayah saya. Bahkan ayah saya itu pandai sekali mendalang ya, persis dalang itu ya, kayak ulin itu ya, Mas Ulin. Terus kemudian bahkan ayah saya tidak hanya bisa mendalang tapi juga bisa membuat wayang ya. Jadi bentuk wayang, dari semua wayang ayah saya bisa bikin temenan itu. Melukis ya bisa, bikin wayangnya pakai kulit, pakai kardus, bisa semua ya. Jadi bahkan sekarang masih ada peninggalannya di rumah ibu saya, cuma beberapa, karena dulu bikin wayang satu kotak penuh. Ketika ada orang yang suka wayang datang ke rumah terus minta satu, akhirnya habis, yang satu kotak penuh habis. Nah pas sudah sepuh, sudah pensiun, putra putrinya pengen ayah bikin lagi untuk kenang-kenangan. Nah itu yang dibikin sekarang itu ya, nggak boleh diminta siapapun, tapi cuma sedikit ya, cuma Pendawa 5 dan yaitu Pendawa 5. Nah padahal wayang kan banyak banget itu ya. Nah itu di situ di cerita wayang itu contoh ya, itu menyembahnya kepada Sang Hyang Tunggal. Nah Sang Hyang Tunggal itu kalau dalam Islam itu bisa dikorelasikan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak pasnya di sini, nanti lama-lama ke sana loh kok Semar jebulet Sang Hyang Tunggal. Semar kan makhluk ya. Jadi Semar itu adalah tokoh wayang yang di situ adalah punokawannya atau khodamnya atau pembantunya Pendawa ya. Bapaknya Petruk, Gareng dan sebagainya. Loh ujung-ujungnya ke atasnya lah kok Semar sendiri Sang Hyang Tunggal, berarti Semar sendiri Tuhan. Nah ini ya sangat bertentangan dengan Islam kan ya kalau dikorelasikan ke sana. Maka di sini sulit sekali untuk betul-betul bisa memasukkan ajaran Islam kepada kesenian-kesenian tersebut. Ini kesulitan yang ketiga. Sekarang kesulitan yang keempat. Nah, kesulitan yang keempat tadi berkaitan dengan zaman yang keempat juga. Ini kan zaman modern sudah ya dan sebagainya, zaman Wali Songo sudah tadi ya. Nah, sekarang ya kesulitan yang keempat yang terkait dengan zaman milenium, yaitu dengan aplikasi Google. Nah, ini juga seperti itu ya. Ketika kita menyisipkan ajaran Islam ke dalam aplikasi Google ya, baik itu aplikasi medsosnya maupun aplikasi yang lain seperti video snack gitu ya, snack video, terus kemudian TikTok gitu ya, kemudian WA, itu ada beberapa kesulitan. Yaitu kesulitan yang pertama itu medsos-medsos tersebut sering tidak tuntas dalam menyampaikan ajaran Islam. Misalnya apa? Sedang menyampaikan fadilah sholat subuh gitu ya, tiba-tiba snack video kan durasinya cuma sekian menit gitu ya, TikTok suka sekian menit, terus di-cut cuma segitu toh, kan tidak tuntas ajarannya. Itu satu. Yang kedua, saya kemarin prihatin juga ya, yang kedua ini bukan hanya tidak tuntas,
tapi rawan sekali salah, ya. Salah dalam menyatukan ajaran Islam. Kenapa salah? Ya tergantung kan, itu kan tergantung yang punya videonya, ya kan, yang punya akunnya, yang punya aplikasinya, ya. Yang punya aplikasi TikTok misalnya tidak begitu paham ajaran Islam, tidak tiba-tiba memasukkan TikTok, kemudian di situ wah rancu sekali, rusak sekali, banyak sekali nih. Makanya Anda juga harus paham betul ajaran Islam, ya. Semuanya nyantri lah di Ihya Ulumuddin, di apa namanya, di dekat-dekat sana, kampus sana, Alfil dan sebagainya, di Pondok Apik itu banyak di sana, di pondok apalagi banyak lah di Pesugihan, di seputar kampus, ya. Kalau kampusnya sudah luring, nah sekarang masih daring, bisa masih mondok di sekitar Cilacap boleh lah, ya, di Ihya Ulumuddin 2, bisa di PPRI dan sebagainya. Nah, karena apa? Supaya Anda tidak hanya berdakwah yang kosong, apalagi dakwahnya itu salah, tapi Anda betul-betul berdakwah yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang betul-betul menjadi ulama warasatul anbiya, menjadi daiyah yang hasanah, bukan menjadi insan dakwah yang ngawur, yang merusak Islam. Naudzubillah. Karena ketidaktahuan atau keterbatasan ilmunya, atau ya begitulah, ya, yang terkait dengan keburukan-keburukan yang bisa dakwah dengan aplikasi Google, ya. Terus kemudian di medsos juga begitu, ya. Kemudian kemarin saya juga prihatin banget, ya. Saya dapat kiriman, seringnya itu di WA kan, kiriman bahwa kelebihan sholat subuh, sholat fajar adalah begini. Lah setelah saya ikuti, ujung-ujungnya aduh, kayak orang bener maning, ya, sing aslinya orang kayak gitu, ya. Jadi ada tetap kelemahan yang sangat fatal ketika kita menggunakan aplikasi Google maupun medsos, yang di situ karena kesulitannya itu karena beberapa hal, ya, kesulitan aplikasinya terbatas waktu, kesulitan memang memasukkan ajarannya tidak sesuai dan sebagainya, itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi adalah kesulitan metode infiltrasi. Nah, sekarang kelebihan metode infiltrasi atau manfaatnya, ya, kalau menggunakan metode infiltrasi, ya. Menggunakan metode infiltrasi ini, yang pertama, sangat berguna bagi masyarakat statistik, ya. Masyarakat statistik maksudnya apa? Masyarakat yang banyaknya cuma di data doang, ya. Nah, contoh, Indonesia itu kalau menurut data kependudukan yang beragama Islam di Indonesia sekarang adalah 80%, ya kan? Berarti mayoritas muslim. Tetapi sesungguhnya yang Islamnya betul-betul berkualitas sampai pada ajarannya benar, ibadahnya benar, melaksanakannya benar, entah berapa persen, sangat sedikit artinya, ya. Apalagi yang alim, ya, yang ulama, bisa dihitungkan begitu, ya, kalau dibandingkan dengan seluruh 80% penduduk Indonesia yang muslim itu. Maka disebutlah yang 80% itu berarti adalah muslim secara statistik, ya, masyarakat muslim secara statistik. Kelihatannya banyak di dalam hitungan statistik. Nah, ini kenapa sangat berguna dakwah melalui infiltrasi ini bagi mereka yang statistik, karena kebanyakan mereka pasti enggan didakwahi secara langsung, ya. Jadi yang 80% itu biasanya suruh mendengarkan pengajian ya males, apalagi kon mondok pesantren ora bakal gelem, ya. Apalagi kon kuliah khusus menjadi sarjana agama jan beboh pisan, ya. Karena mereka memang tidak mau, mereka itu sukanya yang mudah-mudah, ya kan? Yang bikin duit banyak kan gitu, ya. Misalnya apa?
kuliah saja milih, misalnya harus di fakultas teknik, harus di fakultas ekonomi supaya duitnya akeh kan gitu ya, nggak mau di fakultas agama. Nah, masyarakat statistik semacam inilah kemudian karena tidak mau didakwai langsung atau males atau enggan bahasanya di sini, maka mereka bisa masuk atau bisa dimasuki dengan metode infiltration method. Misalnya apa? Pulang kerja ya, mereka pulang kerja nonton sinetron. Lah sinetronnya di situ isinya misalnya apa? Ya itu Ikatan Cinta, itu contoh ya. Ikatan Cinta itu kan film umum ya, sinetron umum. Tapi yang nonton kan masyarakat muslim itu banyak sekali, dan masyarakat muslim statistik. Ora tau ngrungokna pengajian, ngadepeng nang sinetron senengnya ora eram. Ya lumayan sinetronnya disugi sisipan ajaran Islam. Misalnya apa? Ya di situ pas pas kepengin sembuh, misalnya sholat ya, berdoa gitu kan, sisipan materi dan Islam. Nah tapi ya susah juga, kenapa lah mau di infiltration methods malah sing main wong non muslim gitu kan ya, pokoknya banyak sekali lah kelemahannya itu ya. Tapi ini sedang mengatakan kelebihannya. Kelebihan metode infiltrasi yang pertama adalah bisa sangat berguna bagi masyarakat statistik yang enggan menerima dakwah secara langsung. Tuh, satu. Yang kedua, dengan infiltration method ini dapat disampaikan secara sambil lalu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya dakwahnya itu tidak serius-serius amat ya, tidak khusus mengajari sholat ya, tidak khusus mengajari zakat ya, tidak khusus mengajari haji, tapi sambil lalu saja ya kan, sambil lalu nonton opera Panjapa tuh, di situ guyon-guyon terus ayo sholat gitu misalnya, atau bismillah alhamdulillah gitu kan, sambil lalu ya. Artinya itu sinetron tapi ditayangkan tidak serius banget, tapi sudah ada ajaran Islamnya itu misalnya, bisa dilaksanakan secara sambil lalu. Terus bisa juga di seni ya, misalnya apa ya, lukisan ya, lukisannya di situ nukis kaligrafi atau ngelukis gambar masjid, itu kan sambil lalu, kelihatannya tidak berdakwah tapi karena gambarnya masjid kan jadi berdakwah. Jadi kalau diniati seperti itu ya. Jadi Anda yang kemudian tidak menjadi dai di panggung, tidak menjadi dai di YouTube karena ngomongnya angel ya, tidak di medsos juga karena nulisnya ora bisa, boleh punya keahlian lukisan, melukis kaligrafi yang melukis masjid, diniati dakwah, men wong pada seneng gambar masjid gitu misalnya. Nah, dengan begitu nanti suka pada Islam tuh. Itu misalnya sambil lalu. Yang ketiga, infiltration method atau metode infiltrasi ini dapat disajikan dalam kegiatan-kegiatan umum ya, kegiatan-kegiatan yang bukan berbasis Islam. Misalnya apa? Misalnya tadi ya ada kegiatan-kegiatan politik, misalnya apa? Pilkades ya, pilpres ya, terus film, itu kan